Hari ini XAUUSD 21 Februari 2024. Kondisinya adalah dia akan nge-retest support become resistance yang sebelumnya terbentuk ya. Dan termasuk ini adalah zone yang sama ketika teman-teman perhatikan di bagian ini. Ini adalah zone yang sama yang nggak berhasil di break ya. Ketika ini new CPI waktu itu teman-teman. Ini new CPI dan ini kondisinya dia kemarin berusaha nge-break nggak berhasil, dan ini juga berusaha nge-break dan dia belum tahu apakah berhasil atau enggak. Secara RSI sebenarnya ini ada divergence ya. Kenapa divergence? If dia bergerak terus mengalami peningkatan, apabila ini 2030 kan, dia close di 2031,5, maka dia akan bergerak, atau 2032 deh. 2032 kan berarti dia akan bergerak lebih tinggi daripada sebelumnya kan. Tetapi RSI-nya sendiri tidak menolong. Dia mengalami divergence. Artinya apa? Artinya ada pelemahan yang terbentuk ya. Artinya ada pelemahan yang terbentuk ketika kita memperhatikan dari RSI-nya. Walaupun MACD-nya sendiri sudah mau crossing. Lantas gimana nih biar kita bisa menentukan harusnya kita entry apa, geng? Jawabannya adalah menunggu. Tapi yang paling benar adalah ketika nanti dia berhasil breakout 2032. Ketika dia berhasil breakout nih naik, 2032-nya dapat, misal dia break sampai 2032, terus habis itu dia drop lagi, terus dia naik lagi. Nah, ini adalah momen ketika kita entry buy, momen ketika dia retracement. Sambil kita ngelihat apakah MACD-nya, jadi di sini volumenya apakah juga kembali meningkat atau enggak. Kalau ternyata volume yang nggak meningkat, ya misalnya dia nggak meningkat tapi harga sudah naik ke 2032, 33, 34, 35, maka kita entry sell. Nah, kalau kita ngelihat dari time frame yang lebih besar, buat time frame 4 jam. Ya, kalau kita ngelihat dari time frame yang lebih besar, maka ini ada zone yang cukup signifikan teman-teman sekalian. Ini hapus dulu beberapa karena ada yang cukup mengganggu. Ada zone yang cukup signifikan. Yang ini adalah 2037 yang dari semalam King sampaikan. 2037, 2037 sama 2035 ya. Sama 2035. Kenapa 2035? Karena ada beberapa kali compression. 2035 tuh King ngambil dari sebelah sini. Ini. Dan ini sama sampai ke belakangnya ya nih. Ini adalah zone yang kemarin lambat sekali, yang nggak ada pergerakannya, dia hanya bergerak di sekitaran situ saja. Jadi kondisi sekarang adalah King masih tendensi untuk nge-sell. Sebenarnya tendensi untuk nge-sell lebih besar karena potensialnya jauh lebih baik untuk kita nge-sell. Walaupun masih menunggu konfirmasi dari breakout price action-nya. Kalau misalnya dia nge-breakout 2032, lalu dia tetap stay di 2032 sampai jam-jam selanjutnya, maka King akan entry buy untuk target minornya di 2035, 2037. Jadi ada around 30-40an pips lah untuk bisa dapat profit. Kalau misalnya nggak berhasil, dia langsung drop. Misalnya dia akhirnya close di bawah 2030, 2031, 2029, maka King akan entry sell. Untuk apa ya? Untuk memanfaatkan momentum dia kembali ke 2026. Ini zone sudah sama seperti yang kemarin ya, ketika King sampaikan ke teman-teman bahwa entry kita paling oke 2023, 2022, 2021 untuk high risk. Lalu kalau setelah dia drop lagi, kita bisa makan di 2017-an. Kondisi sekarang, kalau misalnya King boleh sarankan, kita bisa menunggu. Ini benar-benar tunggu sebentar lagi aja. Ini nggak perlu lama kita nunggunya. Kita hanya tunggu sebentar lagi sampai dia membentuk close candlestick. Ini 11.59 akan close sekarang dan kondisinya masih below. Bisa nggak sebenarnya high risk sekarang untuk nge-sell? Jawabannya bisa teman-teman. High risk sekarang untuk nge-sell tuh bisa. Tapi terlalu tipis zone-nya. Kenapa? Karena hanya makan 2031, 2033, stop loss-nya pun 2035, sedangkan di 2035 kita baru entry lagi nge-sell. Gitu, jadi sangat amat high risk. Karena tipis sekali untuk dia masuk ke zone yang kita inginkan di 2035. Jadi kondisi saat ini adalah better kita menunggu terlebih dahulu. Selalu, better kita menunggu terlebih dahulu sebelum kita entry sesuatu. Oke, jadi dari pandangan King itu sudah cukup. Sehingga kita tinggal menunggu price action-nya sampai. Tapi ingat kondisinya ya. Ini adalah yang perlu teman-teman pahami. If dia not breakout 2032, maka akan drop minimal setidak-tidaknya ya. Dia akan drop ke 2027, 2026 lagi. Tapi jika dia breakout, if dia breakout, maka akan melanjutkan ke low risk-nya kita, ke low risk di 2035, 2037. Ini tinggal tunggu aja. Kalau misalnya kita ngeliat dari news pada hari ini, teman-teman bisa perhatikan USD itu nanti di jam 7 MBA Mortgage terus
sampai jam 8 tapi hanya member Bostik. Lalu nanti ada di jam 20.55, itu pun Redbook. Nanti Redbook juga ada penjelasannya itu apa. So, bisa nggak sebenarnya kita sell sekarang? Yes, actually bisa. Makanya tapi terlalu high risk banget. Makanya yang bilang, paling ngambilnya 2031, 32, stop loss-nya 33. Jadi 15 pips. Atau misalnya 2031 sampai 33, stop loss-nya 34. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk ke 35, 36, 37, teman-teman re-entry kembali. Oke? Itu zone-nya. Kalau misalnya teman-teman mikir, nggak apa-apa lah King, saya juga nggak bisa gitu mantau, takutnya malah dimakan sama volatility. Ya udah, teman-teman bisa menunggu saja untuk entry. Tapi ini yang penting patokannya hanya di 2032, 2033 ya teman-teman ya. So kalau misalnya King buat jalurnya juga sama, ini kan peningkatan. Kalau penurunan juga sama, begini. Hanya dari zone 2032-nya aja yang menjadi patokan kita. Hanya itu. Untuk kondisi di jam 12 siang hari ini ya. Hanya itu patokan kita. Jadi teman-teman perlu paham dan teman-teman perlu pastikan zone tersebut. Jadi nggak perlu lah teman-teman supportnya di mana, resistannya di mana. Teman-teman hanya perhatikan si 2032-nya aja. Semoga membantu, dan kalau teman-teman punya pertanyaan boleh bertanya.